Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pertemuan keempat pembelajaran daring matematika. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang bilangan caca. Seperti apakah bilangan caca itu? Dan kita juga akan mempelajari sifat-sifat operasi hitung pada suatu bilangan seperti komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk memahami materi bilangan caca ini, tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip agar penjelasannya tidak terpotong dan kalian mendapatkan materi secara keseluruhan. Langsung saja kita akan belajar mengenai bilangan caca dan sifat operasi hitung pada suatu bilangan. Bilangan caca adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau dalam garis bilangan, ambil angka dari 0 ke arah kanan. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Simak penjelasan berikut ini. Kita akan membuat garis bilangan caca. Seperti ini ya. Seperti dijelaskan bahwa bilangan caca terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Makanya kita tulis dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi bilangan caca itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Hanya ada 0 dan bilangan bulat positif. Kalau dalam bilangan bulat kemarin, ada bilangan bulat negatif ya. Ada bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Kalau dalam bilangan bulat ada bilangan bulat negatif, 0 dan positif, maka kalau bilangan caca hanya ada bilangan 0 dan positif saja. Negatifnya tidak ada. Jadi sudah jelas bahwa bilangan caca dimulai dari 0 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi negatif tidak ada. Seperti itu ya. Sifat-sifat operasi hitung terdiri dari 1. Komutatif atau pertukaran, 2. Asosiatif atau pengelompokan. Kedua sifat ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Lalu yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Sifat ini merupakan perkalian terhadap operasi penjumlahan dan pengurangan. Seperti apakah sifat-sifat operasi hitung yang akan kita pelajari? Simak penjelasan berikut ini. Langsung saja, yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Contohnya, 5 ditambah 4. Apakah sama dengan 4 ditambah 5? Kita cari jawabannya. 5 tambah 4 adalah 9. 4 tambah 5 adalah 9. Sama. Jadi sifat pertukaran 5 ditambah 4 sama dengan 9 itu sama aja seperti 4 ditambah 5 ditukar ya. Kita tukar ini jadi 5 ke belakang, 4-nya ke depan. Jadilah seperti ini yang di bawah. Jadi mau 5 ditambah 4 sama dengan 9, itu sama aja dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian untuk yang perkalian, sama. 5 dikali 4 dengan menggunakan sifat pertukaran, apakah sama dengan 4 dikali 5? Kita tarik jawabannya. 5 dikali 4 adalah berapa? 20.
4 kali 5, 20. Sehingga mau menggunakan sifat pertukaran, 5-nya ke belakang, 4-nya ke depan, ya seperti ini, hasilnya akan sama. Jadi sifat komutatif itu berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Bagaimana untuk pengurangan dan pembagian? Jelas tidak bisa dipakai karena 6 dikurang 2 itu tidak sama dengan 2 dikurang 6. 6 dikurang 2 berapa? 4. Ini tidak sama. 2 dikurang 6 adalah negatif 4. Jadi tidak sama. Untuk pengurangan itu tidak bisa dipakai komutatif. Ya, tidak bisa dibalik. Kemudian untuk pembagian juga tidak bisa menggunakan komutatif. Misalnya 6 dibagi 2. Itu tidak sama dengan 2 dibagi 6. Jelas. 6 dibagi 2 berapa? 3. Ini tidak sama dengan 2 dibagi 6. 2 dibagi 6 itu nanti jatuhnya desimal ya, atau bilangan berkoma. Pembagian dan pengurangan itu tidak bisa menggunakan sifat komutatif. Yang bisa hanya perkalian dan penjumlahan saja. Kemudian contoh berikutnya seperti ini. 12 ditambah 2 ditambah 10. Ini apakah sama jika kita tukar 2-nya ke depan ya, terus 12-nya ke belakang? Misal jadi seperti ini, 2 ke depan, terus 10-nya maju ke sini, ya 10, terus 12-nya ke belakang. Nah, kita tukar tempatnya. Apakah hasilnya sama? Kita lihat. 12 tambah 2 berapa? 14 tambah 10. Sama dengan berapa? 24. Terus yang ini, 2 ditambah 10 berapa? 12 ditambah 12. 12 tambah 12 berapa? 24. Maka tanda yang sesuai adalah sama dengan. Ya, jadi penjumlahan ini bisa menggunakan sifat komutatif. Kemudian contoh untuk perkalian. 2 dikali 10 dikali 3. Ini kalau kita tukar misal 10-nya ke depan ya. Misal 10-nya ke sini, 10 dikali 3-nya ke depan sini, terus dikali 2-nya ke belakang. Kita tukar seperti ini. Apakah hasilnya sama? 2 dikali 10 berapa? 20. Dikali 3. 20 dikali 3 berapa? Ini 2 kali 3 berapa? 6. 0. Ya, 0-nya ikut aja. 60. Dan 10 kali 3 berapa? 30. Kemudian dikali 2. 3 dikali 2 berapa? 6. 0-nya ikut aja. 60. Sehingga hasilnya sama. Tandanya adalah sama dengan. Jadi perkalian juga bisa menggunakan sifat komutatif. Ingat, yang tidak bisa adalah pengurangan dan pembagian saja. Oke. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif juga berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Contohnya, 5 ditambah 10 ditambah 3. Yang pertama kita kelompokkan yang ini ya. Kita kerjakan dulu misalnya. Pengelompokan itu adalah mana yang dikerjakan duluan ya. Misal yang dikerjakan duluan yang ini. Kemudian yang kedua, ini urutannya sama ya. 5 tambah 10 ditambah 3. Terus yang kita kelompokkan yang ini. Apakah sama hasilnya? Kalau kita kerjakan ini duluan, lalu ditambah 3 dengan 5, kemudian ditambah ini duluan yang kita kerjakan. Apakah hasilnya sama? Kita lihat. 5 tambah 10 adalah 15 ditambah 3. 15 tambah 3 adalah 18. Kemudian yang ini 5. Kita kerjakan dulu yang ini, yang belakang. Kalau tadi yang di depan, kita sekarang yang belakang. 10 tambah 3 berapa? 13. Sehingga 5 tambah 13 hasilnya 18. Maka hasilnya adalah sama dengan. Jadi penjumlahan bisa menggunakan asosiatif.
atau mana dulu yang dikerjakan, mau yang di depan dulu ya, atau mau yang di belakang duluan yang dikerjakan, hasilnya sama. Begitu juga untuk perkalian. 5 dikali 10 dikali 3 ya, 5 dikali 10 dikali 3. Misal kita kerjakan yang di belakang dulu seperti ini, kemudian yang kedua kita kerjakan yang di depan seperti ini, terus dikali 3. Apakah hasilnya akan sama? Kita lihat. 5 dikali 10 kali 3 berapa? 30. 5 dikali 30, 5 dikali 3, 15, nolnya 1, 150. Kemudian kita kerjakan yang ini, yang di depan. 5 kali 10 berapa? 50 dikali 3. 5 dikali 3, 15, nolnya berapa? 1, 150. Sehingga mau dikerjakan yang di belakang duluan atau yang di depan, hasilnya sama. Tapi ingat, jangan ada yang ditukar posisinya ya. Posisi angkanya tetap 5, 10, 3, 5, 10, 3. 5, 10, 3, 5, 10, 3. Jadi urutan angkanya tetap. Yang membedakan adalah cara kita mengerjakannya. Mau dikerjakan yang belakang duluan atau di depan duluan ya. Mau di depan duluan atau di belakang, nanti hasilnya akan sama saja. Untuk penjumlahan dan perkalian bisa menggunakan sifat asosiatif. Mengapa dalam pengurangan dan pembagian tidak bisa? Kita lihat. 5 dikurang 10 dikurang 3. Kita lihat ya. Misal kita kerjakan yang ini. Kemudian di sini 5 dikurang 10 dikurang 3. Kita kerjakan. 5 dikurang 10 adalah bayar 5, hutang 10, masih hutang 5. Hutang 5, hutang 3, hutang 8. Kemudian yang ini 5 dikurang 10 dikurang 3 berapa? 7. 5 dikurang 7, bayar 5, hutang 7, hutang 2. Sehingga untuk operasi pengurangan itu tidak sama. Jadi tanda ini adalah tanda tidak sama. Seperti pembagian, misal 20 dibagi 4 dibagi 2. Ini apakah sama? Misal ini yang dikerjakan yang di belakang. Kemudian yang di sini 20 dibagi 4, kita kerjakan yang di depan dulu, baru yang di belakang. Apakah akan sama? 20 4 dibagi 2 itu 2. 20 dibagi 2 berapa? 10. Oke. 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu hasilnya nanti pecahan desimal ya. Itu 2,5. Jadi ini tidak sama. Jadi untuk pembagian dan pengurangan tidak bisa menggunakan sifat asosiatif. Seperti yang Bapak jelasin di depan tadi, sifat komutatif dan asosiatif hanya bisa digunakan untuk penjumlahan dan perkalian saja. Kemudian yang ketiga, kita ke sifat distributif. Ini berhubungan dengan penyebaran atau penggabungan antara perkalian terhadap pengurangan dan penjumlahan atau pembagian terhadap pengurangan dan penjumlahan. Contoh 1. Distributif terhadap perkalian dan penjumlahan ya. Ini perkalian dan penjumlahan. Misal 5 dikali 4 ditambah 8 dikali 4. Kemudian sama dengan. Untuk membuat dia menjadi sifat distributif, kita lihat angka yang sama. Angka yang sama adalah 4. Kita taruh di depan 4. Kemudian tanda yang sama. Kalau tadi angka yang sama, sekarang tanda yang sama. Tanda yang sama adalah apa? Iya, tanda perkalian. Kali kita tulis. Kemudian dalam kurung, kita kurung. Angka yang berbeda 5, tanda yang berbeda
plus angka yang berbeda lagi 8. Sehingga kita taruh di dalam 5 plus 8. Seperti itu ya, cara mengubah bentuk penjabaran distributif menjadi distributif. Ini kalau kita kerjakan 4 kali 5 ditambah 8 berapa? Iya, 13. Sehingga 4 dikali 13, 4 dikali 3 12, 4 dikali 1 4, ditambah 1 5, 52. Bagaimana untuk bentuk yang perkalian dengan penjumlahan? Seperti ini ya. Yang pertama, angka yang sama kita taruh di depan, tanda yang sama kita taruh setelahnya, kemudian yang berbeda kita kurung, kita jadikan 1. 5 plus dan 8 kita tulis dalam kurung, baru kita kerjakan seperti ini. Contoh kedua itu perkalian dan pengurangan. Contohnya 7 dikali 6 kurang 2 dikali 6. Sama seperti tadi cara mengerjakannya. Yang pertama adalah angka yang sama, yaitu 6. Kita taruh di depan 6. Kemudian tanda yang sama. Tanda yang sama adalah tanda kali. Kemudian kali. Lalu yang berbeda kita kurung jadi 1. 7 kurang 2. Seperti ini. Makanya kita kerjakan yang ini. 6 kali. Berapa 7 kurang 2? 5. Sehingga 6 kali 5 30. Seperti itu ya. Untuk perkalian dan penjumlahan, kemudian ini perkalian dan pengurangan. Tandanya kurang. Kalau tadi yang pertama tandanya tambah. Kemudian contoh yang ketiga seperti ini. 26 dikali 18. Yang pertama kita jabarkan masing-masing ya. Kita jabarkan dulu 26. 26 itu adalah berapa? 20 ditambah 6. Kita kurung. Tandanya apa? Kali. Kita kurung lagi. Yang kedua, 18. 18 itu adalah 10 ditambah 8. Jadi cara memecahnya adalah menggunakan puluhan. 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Kemudian setelah menjadi seperti ini, yang kedua adalah kita buat 20 kali yang ini. Kita kali dengan yang ini yang kedua. Jadi kita kalikan yang kedua, 10 ditambah 8. Ini kita kurung ya, kita kurung seperti ini. Jadi 20 dikalikan dengan semua penjumlahan yang kedua. Nih. Kemudian yang kedua, yang pertama ya ini. Yang pertama adalah 20 dikali dengan penjumlahan yang kedua. Kemudian yang kedua adalah 6. Kita tambah, kita kurung lagi 6. Juga dikalikan dengan seluruh angka yang kedua ini. 10 ditambah 8. Seperti ini. Lalu kita akan mendapatkan kedua-duanya adalah bentuk distributif. Kemudian kita kalikan masing-masing ya. Kita kalikan dulu yang di depan nih. 20 dikali 10. Terus ditambah 20 dikali 8. Kemudian ditambah, ini juga sama. Kita kerjakan seperti ini. 6 dikali 10. Kemudian 6 dikali 8. Tambah ya. Tambah 6 kali 8. Kemudian kita akan mengerjakannya. 2 kali 1 itu 2. Nolnya 2. 200. 2 kali 8 16. Nolnya 1. 6 dikali 10 60. Tambah 6 kali 8 48. Sehingga akan kita hitung
200 tambah 160 ya, mulai dari depan aja. Ini adalah 360 ditambah 60 ditambah 48. 360 ditambah 60 itu 420 ditambah 48. Hasilnya adalah 468. Maka kita peroleh 26 kali 18 itu adalah 468. Jadi selain perkalian ini bisa menggunakan susun ke bawah, bisa juga dikerjakan menggunakan sifat distributif. Itulah tadi pembelajaran kita mengenai bilangan caca dan sifat operasi pada suatu bilangan. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa diulang video ini. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.